Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola roll collar atau kerah gulung ya. Cara membuat polanya dan cara menjahitnya. Roll collar ini beda dengan kerah Shanghai bulat ya. Jadi beda pola ya, tidak sama. Sekarang yang kita perlukan adalah ukuran lingkar leher ya, lingkar leher depan dan lingkar leher belakang. Di sini saya ambil ukuran dari pola baju yang udah jadi ya. Lingkar leher yang kita pakai adalah ukuran yang sudah dirubah ya. Jadi kalau misalnya ini asli pola dasarnya di sini, nah ini kan dia udah dirubah ya, udah bergeser, berarti yang dipakai ukurannya yang ini. Kalau misal tidak ada pergeseran berarti ya yang dipakai yang ini. Jadi ukuran baju yang ukuran lingkar leher dari baju yang sudah fix akan dipakai. Sini kita ukur dulu lingkar lehernya berapa. Sini dia 10. Jadi lingkar leher belakangnya adalah 10. Kemudian lingkar leher depan. Nah, lingkar leher depan ini juga sama ya. Tetapi di sini baju yang dipakai sini dia sudah mengalami pecah pola ya. Ini pecah polanya dia karena akan ada kerutan di sini. Nah, lalu yang mana yang dipakai lingkar lehernya? Yang dipakai adalah lingkar leher sebelum dia dipecah pola ya. Jadi yang ini, karena nantinya dia kan akan dikerut ya, akan dikerut sampai dia ukurannya kembali seperti semula. Jadi yang dipakai adalah ukuran lingkar leher yang ini ya, bukan yang sudah dipecah pola ya. Paham ya? Sini kita ukur lingkar leher belakangnya, depannya berapa. Di sini dia 13 ya. Ya, berarti lingkar leher depan ditambah belakang ditambah 10 sama dengan 23 ya. 23 ini adalah setengah badan ya, karena kan ini setengah badan depan dan ini setengah badan belakang. Jadi kalau total keseluruhannya berarti 23 kali 2 ya, berarti 46 ya. Ini yang setengah badan, ini yang full 4 keseluruhannya. Dan kita buat ya, kita tarik garis. Di sini ukuran yang saya pakai adalah 7 cm ya, lebar kerahnya. Lebar kerah tergantung selera kalian ya. 7 cm itu totalnya ya. Kemudian nantinya kan dia akan dilipat gitu, berarti kan dia menjadi 3,5. jadi yang terlihat 3,5 ukurannya, tapi totalnya 7 cm. Nah, ini 7 cm. Kemudian tarik garis siku-siku ya, sebesar 23 ya. Ini 23. Dan kita kasih batas ya, lingkar leher depan dari titik sini kemari adalah leher depan ya. Leher depan kita beri nama misalnya N, yang ini M, berarti ini kemari adalah N dan ini kemari adalah M. Paham ya? Ini dan ini kita panjang. Lalu ini kemari
3-4 cm ya. Ini saya 3 cm saja, juga tergantung selera kalian. Nah, ini udah selesai ya, jadi simpel ya. Dan kita beri warna ya. Di sini adalah lipatan ya, dan ini juga lipatan. Jadi putus-putus ya. Ingat, kalau putus-putus, garis putus-putus artinya ini adalah lipatan. Dan serat yang dipakai adalah serat serong ya. Kita beli panah silang ya. Ini berarti artinya serat serong, dia guntingnya harus menyerong. Kalau tidak menyerong nanti hasilnya tidak jadi ya, tidak bagus, tidak seperti roll color ya. Ini saya akan jiplak dahulu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah lipatan ya, seperti ini. Dan jangan lupa diberi tanda ya, bagian sini. Ini diberi tanda karena penting banget, terutama untuk baju yang ini kan lehernya ada kerutan. Jadi untuk memberi batas sampai mana kerutannya ya. Ini, dan ini juga lipatan ya. Berarti ini adalah lipatan. Jadi seperti ini ya polanya. Dan seratnya adalah serat serong. Jadi sangat simpel ya. Oke, selanjutnya kita akan potong ke bahannya dan kita cara jahitnya ya. Sekarang kita akan belajar cara memotong pola ke bahannya ya. Kita anggap ini bahan ya, dan ini polanya. Jika kalian memotong dengan pola yang utuh seperti ini, berarti meletakkannya adalah langsung seperti ini ya. Usahakan serongnya adalah 45 derajat ya. Jangan seperti ini ya. Seperti ini. Baru gunting keliling dengan diberi kampuh ya. Karena pola yang saya buat belum termasuk kampuh. Seperti ini ya. Atau boleh juga misalnya kalian polanya cuma setengahnya, ini seperti ini, berarti kalian bisa meletakkannya dengan cara seperti ini ya. Jadi ingat ya, yang lipatan adalah yang bagian yang ini kan yang akan nempel ke badan, yang menempel ke badannya, ke leher. Ini kan ada tanda untuk ditempelkan ke leher. Jadi yang lipatan adalah yang ini ya, jangan kebalik ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi lipat dulu 45 derajat, potong seperti ini. Ini lumayan boros bahan ya kalau motong serong seperti ini. Jadi sama saja ya hasilnya. Dan cukup selembar saja ya, karena ini akan dilipat kan. Yang ini udah double, jadi tidak perlu potong 2 kali. Lalu jika bahannya kurang,
Kalian boleh juga memotong dengan 2 lembar ya, jadi separuhnya doang ini ya. Jadi yang satu wajib dipotong miring seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi setengahnya saja. Terus setengahnya lagi kalian potong dengan serat yang lurus saja ya. Jadi nanti yang bagian yang lipatan ini dia akan ada jahitan. Itu kalau bahan kalian kurang ya, misalnya mepet tidak cukup, kalian bisa akalin dengan 2 kali potong ya. Jadi yang satunya berupa kain serong, yang satunya berupa serat lurus. Kenapa satunya berupa serat lurus? Karena dari pengalaman saya, kalau dia terputus jadi yang pas bagian lipatan sini disambung jahitan, bagian yang akan menjadi bawah itu dia tidak bisa menyatu dengan baik ya, dia jadi kayak kendor di bawahnya. Jadi sebaiknya digunakan yang serat lurus. Jadi yang satu yang serat serong itu wajib, dia akan menjadi bagian atas nantinya ya. Di sini saya akan mencontohkan dengan yang potongannya 2 ya. Seperti ini. Nah, jadi ini saya nanti akan saya sambung. Nah, selanjutnya kerah color ini atau kerah gulung ini tidak perlu menggunakan Vaseline ya. Jadi seperti ini saja. Tapi seandainya bahannya terlalu tipis, kalian bisa tambahkan Vaseline. Dengan Vaseline yang tipis ya, dan usahakan Vaseline yang memiliki bahan dasar kain ya, bukan kertas. Ini Vaseline ini seperti kertas ya, dia gampang dirobek. Nah, jadi usahakan jangan pakai yang seperti ini. Usahakan pakai yang semacam tricot. Ini nggak gampang, nggak bisa dirobek kecuali digunting ya. Nah, ini kan tipis, dan peletakannya juga dengan posisi serong ya, supaya dia jatuh, sifat elastisnya tetap ada ya. Di sini bahan yang saya pakai juga cukup tipis, makanya saya tambahkan Vaseline ya. Dan pastikan benar-benar dia menempel dengan baik ya, jangan sampai mudah lepas Vaseline-nya. Sekarang kita mulai menjahit ya. Kita tumpuk ya, kita tumpuk, jahit kemari ya. Ini yang seharusnya lipatan kan, jadi jahitnya adalah ke arah yang lipatan. Yang sini tidak dijahit ya. Ini yang akan kita pasang ke leher. Kita jahit mulai dari kampuh ya, dari dalam radaran ya. Bagian kampuhnya tidak perlu dijahit. Satu langkah menuju ujung, kita buat benang buat tarikannya ya, sama seperti pola kemeja, kerah kemeja.
seperti ini. Lalu kecilkan kampuh pada bagian yang tadi dijahit ya. Sedangkan untuk kerah yang kalian potongnya utuh seperti ini, jadi kalian perlu jahit hanya bagian pinggir saja ya. Jadi ini misalnya kain bagian dalam, berarti dilipat seperti ini. Nah, jadi bagian dalam yang ada di luar ya. Baru jahit pinggirnya sini dan sini. Yang sini tidak perlu dijahit. Nah, paham ya? Jadi setelah tadi dijahit ya, kita digabung, kemudian dibalik ya, lalu di stick ya, di stick ke arah bagian yang akan menjadi bagian bawah supaya dia tidak melet. Jadi ini kan akan menjadi bagian atas. Nah, jadi jahitannya tidak akan tampak. Sedangkan untuk yang potongan full ya, yang dijahitkan kanan dan kirinya saja ya, yang sebelah sini tidak perlu dijahit. Setelah dibalik tidak perlu di stick ya, karena dia ini udah berupa lipatan ya. Jadi stick ini untuk menyembunyikan bentuk jahitannya ya. Kemudian kita jahit kita gosok dulu ya. Jadi bagian yang tadi di sini tadi kita gosok. Nah, udah digosok ya. Sekarang kita akan pasang ke badan ya. Dan kebetulan baju yang saya buat ini di bawah kerahnya ada kerutan. Jadi lehernya ini kita kerut terlebih dahulu ya. Bagian tengah kerah diketemukan dengan tengah badan ya, tengah leher pada badan. Ini supaya kerutannya seimbang ya. Yang kita jahit terlebih dahulu adalah bagian kerah yang akan menjadi bagian bawahnya ya. Di sini saya yang bagian atasnya kan yang kain serong ini yang ada vislinnya, sedangkan yang bawah ini yang serat lurus. Jadi yang serat lurus yang ini. Dan karena bahannya tidak cukup, nih bagian bawah saya sambung ya. Untuk yang potongan full, yang bisa bagian bawah yang mana saja ya, karena dia sama, karena dia kan udah lipatan. Selanjutnya kita jahit ya. Seperti ini ya. Selanjutnya dikecilkan kampuhnya, kemudian kampuhnya ditutup seperti ini ya.
ini, kemudian dijahit tindas 2 mili ya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Jadi seperti ini ya hasilnya. Ini berbeda dengan keras Shanghai bulat ya. Jadi kalian bisa lihat bagian keras ini dia seperti menggulung ya. Jadi dia tidak dimatikan dengan gosokan ya. Nggak boleh dimatikan dengan gosokan karena akan membuat bentuknya menjadi jelek ya. Seperti ini. Dan ini adalah tampak belakangnya ya. Mari ya. Kalau kalian ingin lebih ke bawah juga boleh ya. Jadi dia lebih ke bawah. Tidak harus pas ujung atas ini. Jadi kalian bentuk ke bawah juga boleh. Dan jika ini menurut kalian terlalu mendekati leher, berarti bagian bahunya sebelum membuat pola kerah boleh kalian geser dulu di lehernya ya. Jadi dia lebih melebar. Jadi ingat, untuk kerah gulung ini atau tall collar ini boleh tidak lipatan seperti ini ya, dia tidak lipatan, tetapi yang di atas ini wajib kain serong ya, yang di bawah tidak kain serong tapi yang atas harus kain serong. Sedangkan kalau lipatan udah pasti harus kain serong ya, nggak boleh tidak boleh kain lurus, karena kalau dia bentuknya kain, kalau dia pakai potongan serat lurus dia akan tidak membentuk seperti ini. Jadi bentuknya nanti tidak bagus, harus kain serong ya. Jadi ini kan pertama bentuknya seperti ini ya. Ini saat dijahit tadi, kemudian baru kita gulung seperti ini ya. Dan tidak harus ada kerutan di bagian sini ya. Ini kebetulan modelnya adalah ada kerutan ya. Untuk menyimpan baju roll collar atau kerah gulung adalah digantung ya. Nah, saat menggosoknya harus dalam keadaan melebar seperti ini ya. Jangan sampai digosok seperti ini ya. Nanti hasilnya ini akan mati ya. Nanti hasilnya nggak bagus. Kenapa disebut kerah gulung? Karena dia seperti menggulung. Jadi di sini tidak boleh ada gosokan mati. Jadi kalian harus gosok seperti ini, kemudian digantung. Ya, jadi digantung, jadi gulungnya seperti ini. Ya, seperti tadi yang dipatung. Ya, jadi tidak ada gosokan di sini. Jadi setiap menggosok harus dalam keadaan lurus, tidak boleh dilipat. Sampai sini paham ya? Jadi cukup sekian kelas kita hari ini dalam membuat pola dan menjahit roll collar atau kerah gulung ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.